Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruth Naomi Esther Sitompul dengan NIM F551230057. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan integrasi API dengan database. Berikut ini sudah terdapat atau sudah tampil kode program dari project yang akan digunakan untuk integrasi API dengan database ini. Nah, di sini itu sudah ada file di db.ts. Nah, pada line pertama itu ada import Mongo client from MongoDB. Nah, ini gunanya untuk mengimport perpustakaan MongoDB. Nah, yang mana untuk kita bisa dapat mengimport ini kita perlu menginstal atau npm install MongoDB terlebih dahulu agar kita dapat menghubungkan aplikasi ini dengan database-nya. Nah, kemudian di line yang ketiga ini ada const URI sama dengan proses.env.mongo_url tanda seru ini. Nah, di sini ada URI. Nah, URI ini itu berarti alamat tempat database-nya MongoDB ini yang mana itu akan disimpan dalam proses Mongo URL ini, proses env Mongo URL ini. Nah, kemudian di bawahnya ini ada const client sama dengan new Mongo client URI. Nah, di client ini itu sebagai alat untuk kita bisa terhubung ke MongoDB. Nah, analoginya ini misalkan kalau kita itu punya alamat lemari arsip digital seperti itu. Nah, jadi kita siapkan kunci untuk bisa membuka lemari itu gitu. Kemudian di line ke-6 sampai ke-13 ini, nah itu ada fungsi connection ke DB. Di sini itu untuk kita bisa menjalankan fungsi koneksinya. Nah, kemudian di sini ada await client connect. Nah, di sini console log MongoDB connected. Nah, jadi kalau misalnya nanti dia sudah terkonek, database-nya terkonek, itu dia akan muncul pesan seperti ini, MongoDB connected. Itu tandanya kita berhasil melakukan koneksi terhadap database tersebut, MongoDB connected. Oke. Kemudian di bawahnya ini, kalau misalnya dia gagal, berarti MongoDB connection error. Nah, nanti dia akan menunjukkan apa errornya. Nah, di sini connect_db, ini untuk menjalankan fungsi koneksi tadi. Terus kemudian di sini export const_db sama dengan client.db belajar MongoDB. Nah, ini kita menyimpan database. Ini kita menyimpan data-data tadi itu di database yang akan kita gunakan. Dan database yang kita gunakan sini saya beri nama belajar MongoDB. Langsung saja kita untuk tes API dengan database-nya. Kita lanjutkan. Setelah tadi kita run dengan perintah not as serve, di sini langsung terdapat bahwa MongoDB itu berhasil terkonek. Nah, kemudian kita langsung masuk untuk mengetes atau mencek apakah di database tersebut ada data yang sudah dimasukkan. Nah, di sini kita langsung pilih saja bagian get. Nah, untuk bagian yang sini itu kita bisa pakai link yang ada di sini, lalu kita kopikan ke sini dan kita sesuaikan dengan bagian yang ingin kita uji. Di sini saya pakai yang bagian user. Nah, saat kita send, kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, di sini terbukti bahwa ada data di dalam bagian users. Dan di sini ada dua data, yaitu Ruth Naomi dan juga Jane Kalista. Nah, kemudian kalau kita mau tambahkan, kita tinggal ganti di sini name, terus di sini misalnya namanya Julius. Kemudian kita tambahkan emailnya di sini.
sini kita bisa menambahkan untuk data baru lagi, ubah saja jadi post. Nah, di sini terbukti bahwa berhasil ditambahkan. Message-nya ada user added dan terdapat ID-nya. Oke, setelah tadi sudah berhasil tertambah data yang baru, kita bisa cek kembali apakah data tersebut benar-benar sudah ditambahkan. Nah, kita ubah lagi di bagian sini untuk get, untuk dapat menampilkan, lalu kita send. Nah, di sini sudah ada lagi data yang baru. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau mengubah data yang ada? Kita bisa menggunakan perintah put. Nah, setelah yang ini tadi kita ubah put, itu kita tinggal ambil ID-nya. Kita ambil ID-nya, lalu kita letakkan di sini. Supaya kita bisa mengubah untuk data yang ini. Lalu di sini kita tinggal ubah saja apa yang perlu kita ubah. Misalnya kita tambahkan saja namanya. Julius. Boleh Julius Fernandes misalnya. Di sini kita tambahkan jadi 22. Setelah itu kita tinggal send. Nah, di sini terbukti bahwa message-nya ada user update. Berarti kita berhasil mengupdate data yang ada. Nah, terus kemudian kita bisa cek lagi untuk keseluruhannya. Kita cek, ini kita hapus supaya kita bisa cek melihat keseluruhan. Atau kita bisa juga untuk cek khusus untuk di bagian yang ini. Nah, di sini tadi sudah kita terubah, yang mana tadi hanya Julius menjadi Julius Fernandes, dan juga di sini untuk emailnya yang tadi pertama Julius SSS menjadi julius123@example.com. Nah, terus kemudian kita bisa cek secara keseluruhan. Ini kita hapus saja ID-nya, lalu kita get. Nah, di sini sudah terdapat semuanya. Ya, demikianlah secara singkat yang dapat saya jelaskan terkait integrasi API dengan database. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.